Selamat datang di Sabulu Coffee teman-teman semua. Hari ini saya akan sharing ya tentang hasil penggunaan Sony Alpha 7 Mark II yang insya Allah akan saya beli dalam beberapa waktu ke depan. Jadi habis ini teman-teman bisa ikuti untuk video kali ini. Saya akan sharing tentang bagaimana rasanya menggunakan dual system Sony dan Canon dalam sebuah real project pemotretan. Karena siang tadi saya barusan selesai untuk pemotretan tunangan. Jadi so stay tune, kita ketemu abis ini. Teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi kali ini saya akan sharing tentang pengalaman pribadi habis memotret dengan menggunakan Sony Alpha 7 Mark II. Ini kameranya. Untuk pemotretan tunangan, jadi artinya dalam rangka pemotretan untuk wedding, dan tadi sempat beberapa kali saya memotret untuk keperluan Shutterstock. Besok pagi hari Minggu saya akan memotret menggunakan ini untuk keperluan Shutterstock. Jadi saya akan hunting di sekitaran rumah saya atau mungkin di Cendela, di Sapulu. Kemudian saya juga akan ngevlog menggunakan Sony Alpha 7 Mark II ini karena sudah ada audio jacknya, udah ada speaker, udah ada untuk headphone. Jadi karena kayaknya ini memang kamera untuk videographer kayaknya. Jadi yang pertama yang bisa saya bilang bahwa Sony Alpha 7 Mark II ini full frame. Nah, kalau udah full frame itu kalau misalnya nih lensanya di rangefindernya ini kan saya pakai 28-70 f-nya di 3,5 sampai 5,6. Jadi kalau full frame itu kalau di 28 mili lensanya nanti outputnya 28 mili. Cuman kalau kameranya non full frame atau kita biasa sebut dengan APS-C itu biasanya ada faktor perkalian teman-teman. Jadi lensa di misalnya lensanya di 50 mili itu ya. 50 mili nanti kalau di full frame itu 50 mili, kalau di APS-C atau non full frame biasanya dia dikalikan 1,4 sampai 1,6. Jadi mungkin 50 milinya tuh bisa sampai 70-an mili, mungkin sekitar itu. Nah, dengan full frame juga itu hasil foto-fotonya lebih menarik ya, seperti foto-foto saya di Hong Kong untuk portrait, foto saya di Bali untuk wedding, foto pre-wedding waktu itu di Maldives juga semuanya menggunakan kamera full frame. Dengan begitu full frame itu biasanya karakter warnanya jadi lebih kuat. Maka dari itu ya ceritanya sebelum saya membeli saya menyewa dulu. Ini Alpha 7 Mark II, cuman ada kemungkinan akan ambil juga yang Alpha 7 Mark III. Pilih salah satu aja karena ya kalau untuk cuman kebutuhan Shutterstock sih sebenarnya Alpha 7 Mark II sudah lebih dari cukup ya. Cuman karena saya masih akan memotret wedding, portrait, sepertinya kamera ini perlu. Nah ini lensanya ya, saya pakai lensanya 28-70. Bisa kelihatan? Oke. Nah, kurang lebih blur ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi 28-70 mili ini f-nya di 3,5 sampai 5,6. Dulu sih waktu di Canon saya beli juga lensa kategori L series ya. Jadi sepertinya perlu berinvestasi juga untuk lensa G Master. Itu lensanya Sony ya. Jadi G Master itu seperti L series. Jadi kalau dulu kalau R series itu intinya lensa paling tingginya ya. Nah kalau di Sony setahu saya ada namanya G Master, itu kemarin udah coba yang 50 mili dahsyat, 24-70 mili, f-nya 2,8 juga luar biasa, bagus banget. Karena itu kalau untuk kekuatan lensanya ya, body bagus. Jadi insya Allah sih dibawa ke tempat-tempat yang ekstrim, gunung, sungai, danau dan lain-lain. Even mungkin pas musim dingin insya Allah semuanya stabil. Lalu yang berikutnya baterainya boros guys. Walaupun saya kan adalah fotografer konvensional ya dengan viewfinder, jadi saya selalu motret tuh di sini. Saya jarang sekali pakai LCD karena kalau di wedding mau motret pakai LCD itu saya takut kehilangan momen. Jadi saya tuh kalau motret sudah ngelihat momennya, terus kemudian saya krek tanpa saya perlu harus cek berulang kali. Dengan begitu saya kepingin sharing abis ini. Oke, jadi kalau untuk motret wedding saya pikir
Insya Allah sih saya akan tidak murtad ya, jadi saya masih pakai Canon EOS M, cuman saya akan tambahin Sony Alpha 7, nggak tahu Mark II atau Mark III. Nanti kita akan coba juga dengan lensa 50 mili, kemudian ada 2470. Jadi saya selalu pakai tuh lensa tuh di 3 range ya, 1 1635, 2470 dan 70-200. Itu adalah lensa favorit saya. Kalau fix ya antara suka nggak suka ya, cuman saya lebih senang fleksibilitas. Jadi dengan begitu 1635, 2470, 70-200, dan saya prefer dengan f besar, jadi 2,8, 1,4, 1,2. Saya pernah pakai 52 mili waktu itu wedding orang Filipina dan orang Jerman di Konrad Nusa Dua Bali. Lensa f1,2 itu tricky. Jadi kalau teman-teman pakai ya, itu kalau sampai miss fokus. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman motret portrait itu kalau misalnya mau motret muka, itu saran saya ambil di bagian center, di bagian sini atau di bagian hidung. Itu maka titik fokusnya akan ada di dua area ini. Tapi kalau teman-teman salah misalnya motretnya f-nya di 1,2 nih, taruh di mata sini, ini bagian yang sini langsung blur semua. Jadi 1,2 itu harus hati-hati. Makanya kalau teman-teman yang juga beli lensa CCTV Fujian untuk Sony, untuk Canon, untuk Nikon, untuk Fujifilm yang f-nya sampai 1,6, hati-hati. Nggak tahu itu untuk motret biasa atau untuk keperluan microstock fotografi, karena kalau di set di 1,6 biasanya diafragmanya akan sangat selektif. Jadi dengan begitu, kalau teman-teman mau bikin video, saya baru akan bikin vlog mungkin besok pagi untuk keperluan video. Cuman saya pernah pakai ZV-1 Sony, itu kamera pocket sebenarnya, tapi luar biasa, saya satisfied sekali. Autofokusnya cepat di bawah 3 detik. Jadi saya begitu pindah set gitu, tangan saya coba untuk fokus, itu cepat sekali. Saya itu yang salut sama ZV-1 waktu itu. Cuman maka insya Allah saya akan segera membeli kamera ini. Nggak tahu yang Mark II atau Mark III. Ya Mark II jelas lebih murah ya, mungkin di kisaran 8 sampai di bawah 10 sudah dapat. Kalau Mark III sepertinya masih antara 19 sampai 22 juta. Lensa bervariasi, ada yang dari harga 3 jutaan, 5 jutaan. Cuman kalau G Master sepertinya saya harus spend sekitar 20 juta per lensanya. Jadi ya kalau untuk kerja ya mau nggak mau ya, karena memang ya memang untuk cari uang ya. Jadi maka dari itu saya sih berencana sekali untuk cari yang G Master, karena dulu di Canon saya juga pakai L series 70-200, 1740 f4, saya pakai juga L series. Jadi begitu. Kembali ke teman-teman, kalau untuk video jelas insya Allah sih Sony bagus. Untuk foto tadi full frame-nya juga bagus. Bagi saya pribadi sebenarnya mungkin tidak yang sangat jago mereview ya, cuman karena saya adalah praktisi murni, saya profesional pekerjaan saya, sehingga selama bisa dipakai khususnya full frame saya akan pakai full frame. Kenapa pilih Sony? 5 tahun lebih udah pakai Canon. Jadi saya pengen coba sesuatu yang berbeda. Jadi begitu teman-teman, kalau nanti teman-teman pengen cek harganya berapa, silahkan cek link description di bawah. Kemudian kalau teman-teman kepengen belajar tentang wedding fotografi, belajar tentang portrait, belajar tentang microstock fotografi, ada ebook saya di bawah, saya tulis. Sampai tahun ini saya punya 19 e-books yang publish di website saya dan di Android Play Store, jadi teman-teman bisa baca. Itu kayak pengalaman karir saya 12 tahun di fotografi, jadi ada banyak niche ya. Portrait, wedding aja ada 2. Portrait ada tentang food gasm, tentang motret makanan. Shutterstock kebetulan saya banyak investasi banyak di Shutterstock. Saya punya 2 ebook jualan foto dengan Shutterstock. Kalau portrait itu ada Portrait from the Heart, jadi saya ngajarin bagaimana motret portrait, juga bagaimana caranya kita cari uang dari foto portrait. Food gasm sebenarnya ini ebook yang ditujukan kepada siapapun kita yang hobi memotret makanan, seperti saya sedang minum Piccolo hari ini. Kemudian jualan foto dengan Shutterstock jelas itu adalah ebook untuk saya sharing kepada teman-teman semua bagaimana memotret foto-foto seperti asbak, seperti daun kering, seperti gaun pengantin, seperti foto-foto editorial berita, dan merubahnya file-file tersebut menjadi sebuah passive income untuk masa depan. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah support video saya dengan klik subscribe, nyalain loncengnya, nonton video saya setiap pagi jam 5 pagi. Saya Bima Aditya, kita ketemu di video berikutnya.